Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dari mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis kelas 6A. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi, yaitu materi yang ke-11 yang berjudul pengembangan bisnis. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti pengembangan bisnis tersebut. Nah, pengembangan bisnis adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dan menjadikan lebih sukses. Hal ini dapat mencakup mencari peluang bisnis baru, membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien yang sudah ada, menjalin kemitraan strategis, dan menyusun rencana lain untuk meningkatkan keuntungan dan juga pangsa pasar. Selanjutnya, mengapa sih penting pengembangan bisnis? Nah, jadi pengembangan bisnis ini dia itu menjawab tantangan pasar, yaitu pasar yang terus berubah, memerlukan pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri, dan juga pengembangan bisnis memungkinkan mereka untuk menjawab tantangan dan peluang baru yang muncul. Serta yang kedua adalah membangun keunggulan kompetitif, yaitu pengembangan bisnis membantu membangun keunggulan yang kompetitif dengan terus berinovasi dan meningkatkan nilai yang ditawarkan. Perusahaan juga dapat tetap menjadi pemimpin di industri mereka. Selanjutnya yaitu mendekati pelanggan dengan lebih baik. Strategi ini merupakan salah satu strategi pengembangan bisnis yang dapat mencakup pendekatan yang lebih baik terhadap pelanggan serta menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan bisnis, yaitu yang pertama ada riset pasar, yaitu mendalam. Riset pasar yang mendalam, yaitu riset pasar yang mendalam menjadi dasar bagi pengembangan bisnis yang sukses, mengetahui dan kebutuhan serta keinginan pelanggan serta memahami tren-tren pasar seperti membantu memimpin sebuah keputusan. Selanjutnya adalah pengembangan produk yang terarah. Pengembangan produk yang harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap pasar, identifikasi celah di pasar, dan ciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Serta yang terakhir adalah penggunaan teknologi terkini. Teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau teknologi cloud yang dapat meningkatkan meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan sebuah peluang baru. Nah, selanjutnya tantangan dalam pengembangan bisnis. Dalam suatu bisnis pasti terdapat tantangan. Nah, tantangan tersebut yaitu adalah risiko dan pengelolaan perubahan. Penggunaan bisnis seringkali melibatkan risiko, dan pengusaha harus mampu mengelola perubahan perencanaan dan strategi yang matang yang diperlukan untuk mengurangi dampak-dampak risiko yang mungkin akan timbul. Serta pesaing di pasar bersaing dengan pesaing yang semakin ketat memerlukan strategi pengembangan bisnis yang unik. Pengusaha harus tetap beradaptasi dan mencari cara untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam memulai bisnis. Yang pertama itu adalah mencari sebuah ide. Nah, mulai dengan mencari tahu tentang tren pasar dan peluang bisnis yang ada, akan lebih baik jika ide usaha yang akan dicapai sesuai dengan minat dan keahlian. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan identifikasi minat, keahlian, dan passion diri sendiri. Selain itu juga ide bisnis pun dapat dilihat dari solusi dan memecahkan masalah nyata dalam masyarakat. Yang kedua adalah melakukan riset pasar. Nah,
Pelajari dulu persaingan dalam sebuah kewirausahaan dan cari tahu bagaimana membedakan dari pesaing. Mudahnya membuat sesuatu yang dapat mencerminkan ciri khas akan bisnis yang dimiliki sendiri dengan melakukan riset pasar untuk memahami dan juga menemukan preferensi pelanggan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam memulai bisnis. Nah, uh, uh, sambungan dari langkah-langkah tadi yaitu yang ketiga itu buat rencana bisnis. Nah, setelah ide bisnis ditemukan dan melakukan riset pasar, langkah selanjutnya adalah membuat rencana bisnis yang jelas dan juga terperinci. Rencana bisnis akan menjadi panduan bagi pengusaha dalam mengambil sebuah keputusan strategis dan mengelola keuangan dengan baik. Dalam rencana bisnis perlu juga dituliskan target bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi dan juga cash flow keuangan. Nah, selanjutnya itu yaitu mencari modal usaha. Selain itu, memperhatikan modal usaha juga menjadi hal yang sangat penting. Karena ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan yang bisa dipertimbangkan seperti mengumpulkan tabungan sendiri, mencari bantuan dari keluarga atau teman, serta mencari pinjaman dari bank atau menjalin kemitraan dengan investor. Karena bagaimanapun juga penting untuk memiliki rencana keuangan yang realistis serta mempertimbangkan risiko akan modal yang digunakan. Selanjutnya yaitu fokus ke ide bisnis. Dalam memulai bisnis, fokus pada satu ide bisnis berpotensi menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada satu ide bisnis, pengusaha dapat lebih mudah menyusun dan mengatur strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan bisnis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu belajar dari entrepreneur sukses. Cari dan belajar dari mereka yang sudah memulai bisnis lebih dulu. Juga merupakan langkah penting karena melalui studi kasus dan pengalaman pembisnis sukses, pengusaha muda dapat memperoleh wawasan dan juga pengetahuan serta pemahaman tentang strategi dan taktik yang efektif dalam mengelola sebuah bisnis. Dari hal ini pula pengusaha dapat belajar dari pengalaman dan juga permasalahan yang telah dihadapi untuk menghindari kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya itu menggunakan media sosial. Selain itu, memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga lain-lainnya merupakan di masa kini itu dapat membantu dan juga mengembangkan bisnis di masa muda. Selain itu, menggunakan media sosial untuk berjualan juga dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Karena seperti yang telah kita ketahui, masyarakat sekarang mereka lebih senang berbelanja online melalui aplikasi-aplikasi sosmed karena memudahkan akses mereka untuk lebih mudah untuk berbelanja. Nah, selanjutnya yaitu konsisten. Konsistensi ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola bisnis dengan baik. Konsistensi dalam menjalankan bisnis akan membantu untuk membangun kepercayaan pelanggan dan juga menciptakan citra positif bagi bisnis. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan bisnis. Cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar pertama adalah dengan melakukan review terhadap pertumbuhan bisnis sejauh ini. Coba untuk melakukan evaluasi atau langkah-langkah yang telah kita usahakan selama berbisnis. Dengan demikian kita bisa menilai dan melihat apa yang harus diperbaiki dan juga apa yang harus kita perkembangkan dari sebuah bisnis yang telah kita jalani. Selanjutnya itu
analisa keunggulan dan kelemahan produk. Mungkin saja salah satu hal yang menghambat bisnis Anda sulit bertumbuh karena produk yang kurang diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar selanjutnya adalah menganalisa keunggulan dan kelemahan produk. Keunggulan yang telah ada dari produk terus dikembangkan kualitas dan juga diinovasi. Sementara kelemahan produk berusaha diminimalisasi bahkan atau dihilangkan. Serta cari tahu di mana letak masalah bisnis. Nah, masalah dalam usaha adalah hal yang sangat wajar. Tetapi jika tidak segera diselesaikan akan mengganggu kestabilan perusahaan. Oleh karena itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar adalah mencari tahu letak masalah bisnis. Untuk memulai mencari masalah, Anda bisa berangkat dari 5 komponen utama bisnis, yaitu operasional, keuangan SDM, pemasaran, dan kepemimpinan. Teliti satu persatu komponen tersebut dan cari tahu mana yang mempengaruhi perkembangan bisnis Anda. Nah, selanjutnya itu membuat solusi pemecahan masalah segera. Yaitu setelah menemukan masalah yang telah terjadi dalam bisnis. Cara pengembangan usaha kecil menjadi besar berikutnya adalah membuat solusi pemecahan atas masalah setelah menemukan letak masalah bisnis serta divisi sumbernya. Langsung buat solusi masalah tersebut saat itu juga. Jika kesulitan mencari pemecahan sendiri, jangan sungkan untuk meminta masukan dari berbagai pihak seperti tim, mentor, dan juga keluarga serta sahabat terdekat. Nah, selanjutnya itu ada analisa kompetitor saat ini. Nah, menganalisa kompetitor adalah salah satu cara mengembangkan usaha dengan modal kecil. Hal ini bertujuan agar Anda dapat mengetahui kekuatan dan juga kelemahan dari pesaing. Selain dapat memahami pesaing bisnis lebih dalam, analisa kompetitor dapat membantu Anda membuat rencana strategis guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan bisnis Anda mampu bertahan dengan pengembangan pesat. Selanjutnya itu perbaiki strategi marketing Anda. Nah, salah satu hal yang membuat bisnis sulit maju karena tingkat penjualannya itu stagnan. Artinya kita harus meningkatkan omset agar keuntungan bertambah dan juga usaha mampu bertumbuh. Salah satu caranya adalah dengan membuat dan memperbaiki strategi marketing. Cari tahu apakah kita butuh menambah atau mungkin mengganti strategi yang selama ini kita gunakan. Sembari evaluasi, perhatikan juga tren marketing saat ini, dijadikan referensi menyusun strategi yang baru. Selanjutnya itu riset target pasar baru. Nah, selain gara-gara marketing, salah satu penyebab bisnis tidak berkembang adalah kurang luasnya target pasar, atau target pasar menemukan produk substitusi yang akhirnya mengalahkan produk Anda. Jika ini terjadi, segera lakukan riset target pasar baru. Setelah menemukan target baru, jangan lupa melakukan rebranding agar produk Anda segera relevan dengan target tersebut. Selanjutnya itu ada memperbarui kemasan dan iklan produk. Nah, selanjutnya cara mengembangkan usaha kecil adalah dengan cara memperbarui kemasan dan iklan produk. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan kemasan dan cara promosi bisnis Anda. Saat mendesain kemasan, sesuaikan gayanya dengan target pasar Anda. Misalnya Anda membuat produk bagi berusia 13 sampai umur 18 tahun. Nah, maka desain kemasan harus sesuai dengan gaya remaja. Peraturan ini juga berlaku jika Anda ingin membuat suatu iklan. Karena jika iklan produk itu iklan yang menarik, maka pasti pelanggan itu banyak berminat. Karena dari covernya aja dari sebuah produk itu sudah menarik. Selanjutnya itu yaitu lakukan kerjasama dengan bisnis lain.
Cara mengembangkan usaha dengan modal kecil selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan bisnis lain. Kolaborasi akan membuat bisnis Anda semakin kuat. Apabila jika bisnis yang Anda kerjasama lebih populer dari bisnis Anda, dengan demikian kita dapat meniru gaya promosi partner bisnis kita sendiri dengan berkesempatan menjangkau pasar dan suatu bisnis tersebut. Nah, selanjutnya itu menyiapkan hal-hal untuk kondisi yang tak terduga. Saat ini dunia bisnis benar-benar kacau. Sebuah tren di hari ini bisa tiba-tiba menghilang keesokan harinya. Oleh karena itu, selalu siapkan bisnis Anda guna menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga tersebut. Pastikan kita juga mempunyai rencana atau inovasi agar bisnis kita ini menjadi yang terdepan dan dapat beradaptasi dengan lebih cepat ke suatu perubahan. Selanjutnya itu eksperimen produk di pasar. Cara mengembangkan usaha kecil terakhir adalah melakukan eksperimen produk-produk baru di pasar. Guna menghadapi dunia bisnis yang dinamis, perusahaan perlu terus-menerus menyiapkan produk yang relevan di masa depan. Akan tetapi, menemukan produk yang benar dan relevan membutuhkan proses trial and error, sehingga semakin sering kita bereksperimen di dalam pasar akan semakin banyak insight guna membuat produk yang terbaik. Selanjutnya ada 4 strategi pertumbuhan dasar untuk pengembangan bisnis. 4 strategi bisnis tersebut adalah penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan juga diversifikasi. Ini adalah bagian dari metrik Ansoff. Nah, mari kita lihat masing-masing dari 4 strategi pengembangan bisnis ini secara rinci. Yang pertama itu penetrasi pasar. Nah, penetrasi pasar mengukur seberapa banyak pasar yang kita kendalikan. Pada dasarnya ini adalah ukuran bagaimana kita bersaing dengan perusahaan lain yang menawarkan produk atau layanan yang sama. Misalnya ada beberapa produk soda. Pemimpin pasarnya adalah Coca-Cola, Pepsi, Cola berada di antara kedua, diikuti oleh merek lain. Penetrasi pasar Anda akan memengaruhi strategi pemasaran dan juga pertumbuhan Anda. Misalnya, jika kita adalah seorang pemimpin pasar, maka kita memiliki pengenalan merek yang baik. Tujuannya adalah untuk mempertahankan posisi kita dan waspada terhadap pesaing yang mencoba mencuri pasar kita. Cara terbaik untuk mempertahankan posisi kita adalah inovasi yang konsisten. Amazon mungkin adalah contoh terbaik dari ini. Setiap peningkatan baru yang mereka rilis membuat pesaing, terutama startup baru, untuk bersaing semakin sulit. Jika kita tidak memiliki penetrasi pasar, maka kita perlu mencari cara untuk mencuri pangsa pasar dari pesaing. Perusahaan sering melakukan ini dengan mengurangi biaya produk atau layanan, atau juga mungkin mencoba membuat produk atau menawarkan layanan yang lebih baik daripada pemimpin pasar. Alternatif untuk mencoba bersaing dengan pemimpin pasar yang sudah mapan adalah mencoba membangun niche baru. Itu mungkin bukan pilihan terbaik untuk bisnis, tetapi namun ia menawarkan peluang terbaik untuk pertumbuhan yang tepat. Contoh bagus dari perusahaan yang mengambil pendekatan ini adalah ClickFunnels. Alih-alih memposisikan diri mereka sebagai pembuat landing page, mereka menciptakan niche perangkat lunak saluran penjualan. Mereka adalah pemimpin pasar di niche yang mereka bangun. Yang kedua adalah pengembangan produk. Pengembangan produk mengacu pada semua tahapan membawa produk ke pasar. Dimulai dengan memunculkan ide, Anda kemudian menguji permintaan, menambahkan fitur, menguji, dan juga merilis produk. Setelah produk dirilis,
Anda dapat melakukan pembaruan pada produk. Metodologi Lean Startup adalah salah satu teori terpenting yang terkait dengan pengembangan produk. Misalnya, ide dasarnya adalah Anda menguji permintaan produk dengan merilis minimum viable product atau MIV. Anda kemudian meningkatkan produk setelah Anda melihat permintaan untuk menawarkan produk atau layanan Anda. Startup harus mengenakan modal ini. Lebih sulit bagi perusahaan mapan untuk menggunakan metodologi Lean Startup. Mengeluarkan produk dengan banyak bug, misalnya, dapat menghasilkan pers negatif yang dapat mempengaruhi reputasi merek Anda. Selanjutnya itu pengembangan pasar. Nah, pengembangan pasar adalah merupakan juga strategi pertumbuhan untuk mengidentifikasi tempat untuk menjual produk yang sudah ada. Pasar baru bisa berupa kota, negara, atau pasar sasaran baru. Proses pengembangan bisnis dapat membantu perusahaan membuat strategi untuk memasuki pasar. Contoh pengembangan pasar antara lain adalah Amazon mencoba memasuki pasar India atau Tesla membangun pabrik mobil di Cina. Kedua strategi ini adalah tentang mencari pelanggan baru untuk layanan dan produk yang ada. Selanjutnya itu adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah di mana perusahaan menciptakan produk baru untuk pasar baru ini. Ini adalah strategi pertumbuhan berisiko tinggi karena banyak perusahaan telah mencoba diversifikasi dan gagal. Misalnya Google menghabiskan miliaran dolar untuk Google Plus. Maksudnya Google Plus. Produk itu seharusnya bersaing dengan Facebook. Produk itu gagal. Namun diversifikasi juga dapat menyebabkan pertumbuhan yang tepat. Ada banyak contoh perusahaan yang telah berputar ke ceruk baru dan tumbuh dengan cepat. Sekali lagi, Google adalah contoh yang baik. Pembelian YouTube terbayar dengan keuntungan besar. Perusahaan ini sekarang menjadi pemain dominan dalam pencairan teks dan pencarian video. Diversifikasi dapat mengubah model bisnis Anda. Itu bisa menjadi hal yang positif atau negatif juga. Misalnya Nintendo awalnya membuat permainan kartu. Mereka tidak lagi membuat permainan kartu. Diversifikasi benar-benar mengubah bisnis mereka. Selanjutnya yaitu cara membuat strategi pengembangan bisnis, yaitu ada 7 langkah. Nah, rencana pengembangan bisnis adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana Anda ingin menerapkan strategi pengembangan bisnis Anda. Sementara rencana pengembangan bisnis mungkin untuk individu atau organisasi. Biasanya mengacu pada fungsi pemasaran dan penjualan. Ikuti 7 langkah berikut untuk menyiapkan rencana pengembangan bisnis yang strategis. Yaitu yang pertama, tentukan target audience Anda. Mulailah dengan memahami pelanggan dan prospek Anda. Mengidentifikasi target audiens dapat membantu kita menyelaraskan strategi agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Identifikasi perilaku pemilihan audiens target Anda ini termasuk mengetahui bagaimana mereka membelanjakan uang, masalah yang mereka hadapi, dan di mana mereka mencari informasi, serta menentukan audiens target kita ini, yaitu mempertimbangkan untuk mempersempit prospek menjadi mereka yang cocok untuk organisasi Anda. Misalnya, jangkau orang-orang di Jakarta alih-alih di seluruh Indonesia jika Anda menawarkan produk atau layanan di provinsi tersebut. Selanjutnya itu yang kedua, melakukan analisis pesaing. Selanjutnya, teliti pesaing Anda untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana mereka menjangkau audiens target mereka, seperti analisis produk, layanan, dan metode-metode mereka, dan juga lakukan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu sendiri adalah singkatan dari strength, yaitu adalah kualitas positif, serta weakness, yaitu menangkap area untuk perbaikan, serta opportunities, yaitu adalah situasi yang dapat mengarah pada hasil positif, serta threats, yaitu adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan hasil negatif.
Melakukan analisis SWOT membantu Anda melihat produk atau layanan mana yang sesuai dengan audiens target Anda. Anda juga dapat memperoleh informasi tentang penjualan pesaing dan meninjau umpan balik audiens target mereka. Pertimbangkan tren industri Anda saat melakukan penelitian. Serta yang selanjutnya itu adalah identifikasi tujuan pengembangan bisnis dan keunggulan kompetitif Anda. Selanjutnya, tentukan nilai apa yang ditawarkan bisnis Anda yang tidak diberikan oleh bisnis lain. Misalnya, organisasi mungkin menghasilkan solusi yang paling hemat biaya di pasar. Pastikan Anda memiliki tujuan bisnis yang terdefinisi dengan baik yang selaras dengan misi nilai inti organisasi Anda. Nah, selanjutnya itu yaitu menentukan langkah-langkah implementasi dan juga pemantauan. Dokumentasikan bagaimana Anda ingin menerapkan dan memantau rencana pengembangan bisnis Anda. Tentukan hasil yang Anda inginkan untuk setiap strategi dan taktik. Melacak tindakan yang Anda ambil dapat membantu untuk tetap termotivasi dan menentukan aspek untuk perbaikan. Misalnya, catat setiap penjualan. Jika Anda berencana untuk meningkatkan penjualan sebesar 20% pada akhir tahun, maka perlu mengukur keberhasilan strategi pengembangan bisnis Anda juga untuk membantu menentukan kapan harus mengubah strategi. Nah, selanjutnya itu menyimpulkan rencana. Akhiri dengan menyoroti poin-poin utama yang dapat menunjukkan bagaimana rencana Anda akan berhasil, serta bagan grafik atau demografi dalam rencana yang ingin Anda presentasikan kepada rekan kerja Anda. Sebutkan langkah selanjutnya seperti detail kontak bisnis atau jangka waktu penerapan. Selanjutnya ada 5 tips mengembangkan strategi pengembangan bisnis yang optimal. Gunakan tips berikut untuk mempelajari cara pengembangan rencana pengembangan bisnis strategis yang efektif. Itu yang pertama, fokus pada perolehan prospek. Saat menerapkan strategi pengembangan bisnis, cobalah untuk menemukan pelanggan potensial yang tertarik dengan produk atau layanan Anda. Pengembangan untuk mengumpulkan prospek melalui sumber seperti iklan, media sosial, dan tombol CTA di situs web dengan berfokus pada perolehan prospek, yaitu membuat penjualan bisa menjadi lebih mudah jika Anda sudah memiliki calon klien yang lebih menunjukkan beberapa pertimbangan untuk produk Anda. Mencari prospek juga merupakan cara yang baik untuk tetap terhubung dengan bisnis pelanggan prospektif Anda. Serta yang kedua yaitu mendorong kolaborasi antara departemen penjualan dan juga pemasaran. Menerapkan rencana pengembangan bisnis secara efektif membutuhkan upaya yang kolektif. Meningkatkan komunikasi antara departemen penjualan dan pemasaran dapat membantu mencapai tujuan bisnis strategis Anda. Kampanye ini bisa lebih berdampak dan biasanya menghasilkan prospek yang terorganisir dengan baik. Atur pertemuan tim dan sesi brainstorming untuk mendorong rencana pengembangan bisnis dan mengidentifikasi inisiatif untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga adalah tetapkan anggaran. Nah, sebelum Anda mengimplementasikan rencana Anda, pastikan Anda menentukan cakupannya dari biaya inisiatif Anda. Ini membantu Anda tetap dalam anggaran yang dialokasikan dan menentukan kapan Anda mengeluarkan uang lebih. Memiliki anggaran juga membantu Anda menentukan apakah rencana pengembangan bisnis strategis Anda layak untuk diinvestasikan, misalnya seperti jika dampak finansial dari rencana Anda lebih besar daripada hasil yang diproyeksikan,
Anda mungkin perlu mengevaluasi kembali strategi dan teknik pengembangan bisnis Anda. Selanjutnya yaitu gunakan platform digital. Yaitu meningkatkan kehadiran online adalah aspek efektif dari setiap strategi pengembangan bisnis. Mempromosikan brand awareness dan membangun kepercayaan melalui jaringan media sosial dan konten digital demografi pelanggan Anda. Misalnya, Anda menggunakan lalu lintas situs web untuk lebih memahami bagaimana audiens target Anda menafsirkan strategi periklanan dan juga merespon produk baru. Lalu yang tidak kalah penting adalah untuk proses menilai kesehatan keuangan bisnis. Sebaiknya Anda menghindari pencatatan manual yang memakan waktu yang rentan membuat suatu kesalahan. Yang kelima yaitu bangun inisiatif respon pertama. Nah, dalam strategi pengembangan bisnis Anda, jelaskan bagaimana Anda akan menghubungi prospek dan menindaklanjutinya. Selalu mempertimbangkan waktu tanggapan Anda dan cobalah untuk melakukan kontak lebih awal. Pengembangan bisnis yang sukses biasanya berasal dari penerapan inisiatif dari rencana strategis yang jelas. Jadi dapat kita simpulkan itulah pembahasan lengkap mengenai strategi pengembangan bisnis. Bisa Anda adaptasi dalam bisnis Anda. Mengelola dan mengembangkan bisnis memang bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu membutuhkan strategi dan rencana yang matang, juga tools yang tepat untuk menunjang pengembangan bisnis yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya ini ada jurnal tentang pengembangan bisnis. Nah, yaitu yang berjudul Analisa Pengembangan Bisnis pada PT Sentosa Adi Makmur Surabaya. Studi kasus pada aspek pemasaran. Nah, jurnal ini diketik oleh Deli Dewantara dan Rati Indriani. Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Petra di Jalan Siwalan Kerto, nomor 121 sampai 131 Surabaya. Jadi astrapnya itu penelitian ini dilakukan di PT Sentosa Adi Makmur Surabaya. Pada skripsi ini peneliti membahas tentang pengelolaan usaha atau pengusaha atas alas kaki pada perusahaan PT Sentosa Adi Makmur, menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan dan merumuskan alternatif strategi yang dapat digunakan oleh PT Sentosa Adi Makmur. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan fungsi bisnis dalam perusahaan sudah berjalan secara baik, kecuali pada aspek pemasaran. Aspek pemasaran karena perusahaan tidak memiliki strategi pemasaran yang beragam dan juga variatif. Sementara untuk analisis lingkungan eksternal menggunakan forces, yaitu menunjukkan adanya ancaman persaingan perusahaan sejenis. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar perusahaan melakukan kegiatan pemasaran yang lebih gencar, mengingat pasar belum jenuh terhadap produk perusahaan. Nah, pendahuluannya adalah industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi. Kemudian barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada pemakaian akhir.
yang merupakan suatu produk yang banyak dibuat dari berbagai bentuk dan kegunaan yang inovatif, juga sesuai dengan teknologi tinggi. Menurut Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO, industri alas kaki di Indonesia tumbuh seiring dengan perkembangan perekonomian nasional, yaitu yang terjadi pada awal tahun 1970-an. Industri alas kaki tumbuh stabil dari tahun demi tahun. Namun secara sektoral, industri alas kaki belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Namun sejak awal tahun 1980-an, industri alas kaki Indonesia tumbuh cepat seiring dengan masuknya investasi asing yang khususnya memproduksi alas kaki yang bertujuan untuk ekspor. Pada tahun 1988, Menteri Perindustrian mengumpulkan para pabrikan alas kaki wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah untuk membentuk satu asosiasi yang bernama Asosiasi Persepatuan Indonesia atau disingkat APRISINDO. Sejumlah pabrikan alas kaki dan Menteri Perindustrian sepakat untuk menjadikan organisasi ini sebagai kendaraan untuk mempertahankan perkembangan industri alas kaki dalam segala aspeknya. Selanjutnya itu metode penelitiannya. Jenis metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada sekarang. Manfaat yang dimiliki oleh jenis penelitian kualitatif tersebut tentu sesuai dengan tujuan penelitiannya ini untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi bisnis PT Sentosa Adi Makmur untuk menganalisa lingkungan internal dan eksternal PT. Menurut Mulyana, salah satu jenis penelitian deskriptif yaitu studi kasus. Secara umum, studi kasus merupakan urutan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, dan suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi sosial. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Di mana data primer ini adalah suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian itu sendiri. Data tersebut diperoleh oleh pihak yang diminta keterangan yang berupa jawaban-jawaban atau pertanyaan yang ditujukan oleh peneliti dalam wawancara secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dikumpulkan dari dokumen-dokumen dalam penelitian ini. Dalam sekunder diperlukan berupa informasi perusahaan, antara lain permasalahan perusahaan, profil perusahaan, struktur organisasi, serta tugas-tugas setiap divisi. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu penelitian ini adalah wawancara dan juga studi pustaka. Dan sedangkan untuk metode studi kepustakaan, hal yang dilakukan peneliti adalah membandingkan hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Selanjutnya, dalam menguji data akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Oleh karena itu, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan. Analisa lingkungan internal pada PT Sentosa Adi Makmur, yaitu satu pemasaran, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yaitu yang pertama segmenting. Proses segmentasi perusahaan dikelompokkan sesuai dengan variabel demografi dan juga variabel psikologi. Maksud dari variabel demografi adalah mengelompokkan didasarkan pada unsur dari jenis kelamin, unsur umur, produk, Velo menyediakan untuk anak-anak hingga umur dewasa. Sedangkan jenis kelamin, produk Velo menyediakan produk untuk
maupun wanita variabel psikologi didasarkan pada gaya hidup, kepribadian, gaya konsumen. Jika menampilkan konsumen ingin terlihat santai dan menggunakan sandal, sedangkan untuk acara formal dapat menggunakan sepatu. Selanjutnya targeting. Nah, target dari perusahaan menurut direktur utama ini adalah operasional, dan juga manajer produk adalah kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah hingga ekonomi menengah ke atas. Selanjutnya itu ada positioning, yaitu positioning perusahaan menurut hasil wawancara dengan direktur utama, direktur operasional dan juga konsumen adalah dengan cara harga yang terjangkau. Harga yang terjangkau menjadi sesuatu yang dijaga oleh masyarakat dan kalangan menengah hingga kalangan ke atas. Selanjutnya adalah bauran pemesarannya. Nah, produk yang dihasilkan perusahaan antara lain adalah sepatu, sandal, dan juga sandal gunung. Semua produk yang packaging yang digunakan adalah dengan menggunakan kartun books dan juga inner books. Selanjutnya adalah analisa lingkungan eksternal PT Sentosa Adi Makmur, yaitu yang pertama ada ancaman pendatang baru, yaitu kebijakan pemerintah. Menurut direktur utama, kebijakan pemerintah yang menjadi ancaman bagi pendatang baru adalah naiknya UMR. Saat ini kota Surabaya adalah 2.200.000 dan tidak menutupi kemungkinan bahwa akan terjadi kenaikan UMR pada tahun 2015 sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah skala ekonomi. Nah, di skala ekonomi, hambatan skala ekonomi yang pertama adalah dari sisi produksi, karena apabila perusahaan mampu memproduksi sepatu dari sandal dan jumlah yang banyak, maka perusahaan dapat menekan biaya produksi, dan hal tersebut belum dimiliki oleh pendatang baru. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Untuk melakukan diferensiasi produk bisa dikatakan cukup mudah jika pendatang baru harus memiliki kejelian tentang produk dan alas kaki seperti yang diinginkan oleh pelanggan. Serta selanjutnya adalah kebutuhan modal, yaitu kebutuhan modal perusahaan. Kebutuhan modal merupakan hambatan bagi pendatang baru, karena pendatang baru harus memiliki modal yang relatif besar, karena harus investasi tanah, bangunan, dan mesin produksi. Serta selanjutnya adalah terbatasnya pengalaman. Nah, pengalaman yang dimaksud dalam industri ini adalah pengalaman dalam hal efektivitas produksi, efektivitas distribusi, dan juga pengalaman dalam hal memenuhi berbagai macam, dan juga pengalaman dalam hal memenuhi berbagai macam permintaan konsumen. Dalam hal ini biasanya belum dimiliki oleh pendatang baru. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah alat pengocokan penting yang dapat membangun para manajer untuk dapat mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu kekuatan, kelemahan, dan juga peluang, serta kekuatan dan juga ancaman. Nah, di Strix produk Velo sudah dipasarkan di seluruh Indonesia. Produk Velo juga bervariasi, serta produk Velo juga berkualitas. Sedangkan di Weakness, kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan masih kurang. Merek juga kurang dikenal oleh masyarakat. Serta opportunity, yaitu mendapat citra positif di mata konsumen, serta daya tawar masuk tidak terlalu kuat, serta hambatan masuk kepada pendatang baru cukup besar. Yang terakhir adalah threat, yaitu maksudnya pesaing asing, serta persaingan harian semakin ketat. Keempat elemen tersebut lalu dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk memperoleh alternatif strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu
strategi SO, yaitu meningkatkan strategi pemasaran. Serta yang kedua, mencari pemasok yang lebih disiplin, selalu melakukan inovasi produk. Selanjutnya tetap menjaga kualitas produk. Dan selanjutnya ada strategi WO, melakukan promosi secara rutin. Nah, selanjutnya itu pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis sangat diperlukan untuk memperbaiki sistem perusahaan. Sistem ini, pengembangan bisnis ditujukan untuk membawa perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam bidang pemasaran, tujuan jangka panjang perusahaan adalah menjalin kerjasama bisnis dengan sesama pelanggan di seluruh Indonesia. Hal ini dibutuhkan divisi pemasaran yang kuat agar produk lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat bersaing dengan perusahaan pesaing. Kebijakan yang mendukung antara lain adalah pertama, perusahaan dapat membentuk divisi pemasaran sendiri. Adapun tugas dan tanggung jawab divisi pemasaran adalah mengenalkan produk film melalui promosi lebih langsung melalui iklan dan media lainnya, serta melayani kebutuhan konsumen secara baik agar mendapat respon positif di mata konsumen. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan atau ringkasan. Strategi yang pertama yaitu strategi yang dijalankan oleh perusahaan saat ini adalah strategi cost leadership, yaitu karena perusahaan adalah berusaha menekan biaya produksi agar bisa menurunkan harga jual produk untuk dapat menarik perhatian konsumen. Yang kedua yaitu berdasarkan analisa SWOT. Maka strategi yang dijalankan peneliti untuk perusahaan adalah strategi SO, yaitu meningkatkan strategi pemasaran, mencari produk yang lebih disiplin, selain melakukan inovasi produk, tetap menjaga kualitas produk. Selanjutnya adalah strategi WO, melakukan promosi secara rutin, membentuk divisi pemasaran sendiri, dan tetap berorientasi pada kepuasan konsumen. Serta strategi ST, yaitu mencari supplier yang lebih mudah, diferensi produk, strategi. Dan selanjutnya strategi WT, yaitu meningkatkan kualitas produk, menekan biaya produksi. Serta yang ketiga yaitu untuk rencana pengembangan bisnis, perusahaan dapat mengembangkan aspek pemasaran, yaitu dengan cara membentuk divisi pemasaran, melaksanakan fungsi pemasaran, selalu memperhatikan setiap aspek pada peran pemasaran. Nah, selanjutnya adalah ada saran. Setelah melakukan penelitian pada perusahaan PT Sentosa Adi Makmur, maka peneliti memberikan saran yang cukup berguna untuk PT Sentosa Adi Makmur. Bagi keberlangsungan bisnis bagi perusahaan ini, beberapa saran diberikan oleh peneliti, antara lain yaitu yang pertama, saran untuk menanggulangi masalah kedisiplinan supplier adalah perusahaan dapat mencari supplier lain yang lebih disiplin dan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok, khususnya pemasok TPR, agar pengiriman bahan baku TPR sesuai dengan jadwal. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi masalah keterlambatan proses produksi. Serta yang kedua adalah, menurut peneliti, perusahaan perlu membentuk divisi pemasaran sendiri agar kegiatan pemasaran dilakukan lebih beragam dan variatif. Serta yang ketiga yaitu disarankan PT Sentosa Adi Makmur dapat melakukan kegiatan pemasaran lebih gencar, mengingat bahwa semakin ketat persaingan di industri alas kaki, maka promosi secara gencar ini cocok dilakukan agar perusahaan dapat lebih bersaing dengan merek lain. Nah, berikut sudah saya jelaskan jurnal skripsi dari Universitas Kristen Petra di Surabaya, yang merupakan jurnal ini, skripsi ini dari tahun 2015 dengan volume 3 nomor 1. Nah, berikut
pemaparan materi saya tentang pengembangan bisnis. Sudah saya paparkan beberapa materi dan skripsi dalam bentuk jurnal. Saya akhiri. Bila terjadi ada salah penyebutan kata dan makna, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.